Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdillah Haris dengan nomor induk mahasiswa 2201011054. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai dasar teknik kendali dalam MATLAB sebagai tugas dari mata kuliah praktikum teknik kendali yang diampu oleh Pak Sabta Nugraha. Nah, sebelum ke MATLAB-nya, saya akan membahas mengenai diagram blok terlebih dahulu. Nah, diagram blok sendiri merupakan suatu cara untuk mempresentasikan fungsi-fungsi dari setiap komponen yang bekerja dan aliran sinyalnya dalam bentuk visual gambar. Nah, diagram seperti ini biasanya menggambarkan keterkaitan yang terjalin di antara berbagai komponen. Berbeda dari representasi matematis yang berbentuk murni abstrak, nah diagram blok ini memiliki keuntungan untuk menunjukkan aliran sinyal dari sistem yang sebenarnya secara lebih realistis. Nah, untuk operasi-operasi dalam penyederhanaan dari bentuk diagram itu memiliki beberapa aturan. Saya akan menjelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah seri. Nah, untuk seri sendiri terlihat bentuknya seperti ini, di mana untuk X menuju Y ada blok P1 dan P2 yang terhubung secara seri, itu lurus. Nah, sederhananya adalah untuk seri itu akan dikalikan, jadi P1 dikali P2. Lalu ada paralel di mana ada untuk X menuju Y ada pertama secara lurusnya ada blok P1 di mana P1 akan terus menuju Y. Lalu di sini ada take off point untuk P2. P2 lalu P1 dan P2 akan bertemu di summing point. Nah, hasilnya akan seperti ini, di mana P1 ditambah atau kurang P2. Nah, untuk tambah, jika summing point di sini bernilai tambah, maka di sini P1 ditambah P2. Kalau di sini kurang, maka di sini P1 kurang P2. Lalu untuk feedback atau umpan balik, di mana bentuknya seperti ini, di mana untuk X menuju Y terdapat blok P1, tapi sebelum menuju ke output ke Y terdapat take off point menuju kembali ke sebelum P1, yaitu umpan balik bernilai P2 atau blok P2. Nah, sini seperti ini, di mana P1 yang di atas per 1 tambah atau kurang P1 tadi dikalikan feedbacknya, yaitu P2. Nah, untuk plus minus di sini dilihat dari sini. Apabila di sini minus, maka di sini akan plus. Apabila di sini plus, di sini akan minus. Nah, baiklah, kita akan mencoba implementasi dari teknik kendali tadi atau diagram blok tadi ke dalam MATLAB. Pertama-tama kita buat dulu misalnya new script. Misalnya kita bikin suatu persamaan untuk blok 1 dan blok 2. Misalnya pada blok 1 saya memiliki persamaan untuk pembilangnya atau numeratornya, misalnya 61 sama dengan 10. Ini dalam matriks ya, 10. Lalu untuk penyebutnya, denominatornya misalnya adalah S kuadrat tambah 2S tambah 10. Lalu untuk G2 nya ini manual. Lalu untuk G2 nya itu 62, misalnya saya beri nilai 5. Lalu untuk D2 nya sama dengan S tambah 5. Nah, lalu untuk memunculkan fungsi serinya, yaitu kita bikin dulu misalnya 6 dan sama dengan kita panggil fungsinya yaitu series yang kurung 61, dan 1, 2, dan 2. Ini. Lalu untuk mencetaknya kita coba panggil fungsi ini Francis, yang dipanggil adalah 6 dan. Kita coba jalankan, terlihat seperti ini, dimana hasilnya adalah 50 per S pangkat 3 tambah 7S kuadrat tambah 20S tambah 50, dimana 50 ini adalah perkalian dari pembilangnya, dimana 10 kali 5 adalah
50, lalu ini adalah S kuadrat kali 2S ditambah 10, mohon maaf, dimana dan satunya adalah S kuadrat tambah 2S ditambah 10 dikalikan dengan S ditambah 5. Maka hasilnya adalah S kuadrat tambah 7S pangkat. Maka hasilnya adalah S pangkat 3 tambah 7S kuadrat tambah 20S tambah 50. Nah, untuk paralel kita bisa menggunakan fungsi apa? Nah, untuk paralel kita bisa menggunakan codingan. Nah, untuk paralel kita bisa menggunakan program yang sama, misalnya seperti ini. Tapi di sini saya list kita gunakan fungsi paralel. Ini kita coba run section. Nah, hasilnya akan seperti ini, dimana untuk penjumlahan dengan pecahan akan menyamakan penyebut terlebih dahulu, dimana S kuadrat tambah 2S tambah 10 ditambah S tambah 5. Maka penyamaan penyebutnya adalah S pangkat 3 tambah 7S kuadrat tambah 20S tambah 50. Maka masing-masing akan dikalikan dengan 10 dan 5. Hasilnya adalah 5S kuadrat tambah 20S tambah 10. Nah, untuk feedback ini kita ubah dengan feedback section. Maka hasilnya adalah 10S tambah 50 per S pangkat 3 tambah 7S kuadrat tambah 12S tambah 100. Nah, penyebutnya kurang lebih sama ya untuk series paralel dan feedback, dimana secara dibilang tadi untuk feedback adalah Y1 nya untuk blok satunya yaitu 10 per S kuadrat tambah 2S tambah 10 per 1 ditambah 10 per S kuadrat tambah 2 tambah S tambah 2S tambah 10 dikalikan 5 per S kuadrat S tambah 5. Maka hasilnya seperti ini. Nah, misalnya saya ubah pemrogramannya, nilainya di sini 46, sini ada 4, sini min 2, sini adalah 5. Lalu di sini misalnya adalah 3, sini adalah 1, sini 0. Maka di sini din 2 ini bernilai S saja. Kita coba run section. Maka hasilnya seperti ini, 92 dengan 46 kali 2 per 4S pangkat 3 kurang 2S kuadrat tambah 5S. Ini kita coba untuk paralelnya. Kita run section. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu untuk feedbacknya seperti ini, 46. Nah, baiklah, kita akan mencoba mengerjakan latihan. Pertama, diketahui diagram blok seperti berikut, di mana diketahui G1 adalah 3 per S tambah 4, G2 nya 4 per 4S tambah 9, lalu G3 nya adalah 1 per S tambah 1, dan G4 3 per S. Tentukan fungsi alih dari diagram blok tersebut dengan pemrograman MATLAB. Oke, jadi dilihat di sini di mana untuk bagian atas yaitu G1 seri dengan G2. Maka di sini G1 akan dikalikan G2, lalu hasilnya itu akan di-feedbackkan dengan G3. Karena di sini minus, maka nanti hasilnya akan menjadi G1 kali G2 per 1 tambah G1 kali G2 kali G3. Oke, untuk bagian bawah di mana G3 seri dengan G4. Jadi nanti G3 akan dikalikan G4. Lalu sebelum menuju output, nanti hasil ini semua akan diparalelkan dengan ini. Maka nanti hasil ini ditambah dengan ini akan mendapatkan hasil untuk outputnya. Oke, baiklah, kita akan coba mengerjakan latihannya, dimana tadi untuk G1 dan G2 itu akan diserikan terlebih dahulu. Ini kita akan buat dulu.
Gak bisa. Ini itu 3 kali 4 12, 1 kali 1 S tambah 4 4S tambah 9 seperti ini. Oke, maka untuk seriesnya sudah selesai, lalu akan di feedbackkan dengan G3. Ini misalnya G31 sama dengan 1, G32 sama dengan tadi S tambah 1, lalu akan di feedbackkan. Misalnya feedback kita kasih B1 B2 ini sama dengan feedback untuk S1, S2, G31, G2. Untuk yang G4, G41 sama dengan 3, lalu G42 sama dengan misalnya tadi adalah S saja, berarti 1, 0. Lalu tadi G3 sama G4 seri, berarti untuk seri selanjutnya berarti S1 misalnya S3 S4 sama dengan kurung seri series kurung berarti G31 G32 G41 G42 misalnya kita print tadi S3 dan 4 coba section. Oke, dapat ya hasilnya. Lalu kita akan paralelkan, berarti misalnya paralel kita PL1 sama PL2 kurung sama dengan paralel dan kurung berarti tadi feedback 1 sama feedback 2 sama di S3 sama S4. Ini kita print hasilnya mana paralel 1 paralel 2 section, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil total semua, dimana 24S pangkat 3 tambah 111S pangkat 2 tambah 195S tambah 144 per 4S pangkat 5 tambah 33S pangkat 4 tambah 90S pangkat 3 tambah 109S pangkat 2 tambah 48S. Nah, lalu untuk latihan kedua, dimana ketahui resistor 1 2 ohm, R2 3 ohm, kapasitor 1 5F 5 farad, lalu kapasitor 2 7 farad, dihubung dengan rangkaian RLC sebagai berikut. Nah, dapatkan fungsi alih RLC dengan hitungan manual dalam program MATLAB. Nah, untuk perhitungan kedua yaitu pencarian secara manual, dimana kita ketahui R1 sama dengan 2 ohm, R2 3 ohm, C1 sama dengan 5 farad, C2 7 farad. Dimana kita buat dulu persamaan awalnya, seperti C1 integral dari I1 kurang I2 di dt tambah R1 I1 sama dengan EI, dimana seperti C1 integral dari I2 kurang I1 dt tambah R2 kali I2 tambah per C2 integral I2 dt sama dengan 0. Kita Laplacekan, maka didapat seperti C1S dikalikan 1 per I1S kurang I2S kurang R1 I1S sama dengan EIS, dimana 1 per C2S dikalikan 1
dikalikan dengan I2S kurang I1S tambah R2 kali I2S tambah 1 per C2S dikalikan I2S sama dengan 0. Maka 1 per C2S dikalikan I2S sama dengan E0S. Maka E0S per EIS didapatkan 1 per R1 kali C1S ditambah 1 dikalikan dengan R2 kali C2S tambah 1 ditambah dengan R1 C2S. Didapatkan yaitu 1 per R1 C1 dikali R2 C2S kuadrat ditambah R1 C1 tambah R2 C2 tambah R1 C2 dikalikan S ditambah 1. Kita masukkan nilai-nilainya R1 R2 C1 C2 nya, maka 2 kali 5 kali 3 kali 7 dikalikan S kuadrat ditambah 2 kali 5 tambah 3 kali 7 tambah 2 kali 7 dikalikan S ditambah 1. Maka didapat hasilnya adalah 1 per 210 S kuadrat tambah 45S tambah 1. Maka kita akan mengimplementasikannya ke dalam MATLAB. Kita akan mengambil persamaan ini sebelum kita masukkan nilai R1 R2 C1 C2 nya. Kita masukkan dulu misalnya R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 3, C1 sama dengan 5, C2 sama dengan 7. Kita bikin tadi kan dimana kita bikin untuk pembilangnya, bilang dengan 1, lalu untuk penyebutnya tadi adalah ini, lalu kita dengan TF bilang sebaran maaf, ini hasilnya benernya, tadi nggak usah dikasih tambah garis spasi, dimana ini hasilnya adalah sama seperti tadi 1 per 210 S kuadrat tambah 45 S tambah 1. Baiklah, sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.